seorang wanita itu tidak bisa meniti karir sebaik ini atau setinggi mungkin tanpa ada dukungan dari suami. Where the skies are so clear with you, I wanna. Halo teman-teman pembaca setia Jawa Pos Radar Jombang dan pemirsa setia Jawa Pos Radar Jombang TV. Kita sekarang berada di Min 1 Jombang untuk ngobrol tentang wanita bersama Ibu Lili, Kepala Madrasah. Mari kita lihat. And here with you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone, like I was told you. Sebenarnya nek seorang perempuan itu ya mbak nih gampang-gampang susah ya, gampang susah. Yang penting itu ada support dari keluarga, terutama dari suami. Seorang wanita itu tidak bisa meniti karir sebaik ini atau setinggi mungkin tanpa ada dukungan dari suami, karena perempuan itu kan apapun, setinggi apapun jabatan dan derajatnya itu pasti harus ada rekom atau izinnya suami. Nah kebetulan suami saya itu orang yang sangat support. Suami dan anak-anak itu sangat support. Jadi kegiatan apapun, sesibuk apapun saya pada saat melaksanakan tugas, mereka tidak pernah mengomentari atau protes. Jadi paling tidak itu kalau memang hari itu hari jam dinas atau memang saya harus bertugas, kepentingan keluarga itu yang nomor sekian. Terutama contoh salah satu di antara nih mas mbak, ada pertemuan keluarga gitu ya, terus dilaksanakan di jam dinas saya, itu pasti suami dah yang paling utama dinas dulu, baru nanti pertemuan keluarga yang belakangan. Itu pasti seperti itu. Kebetulan suamiku support banget mbak, dan tidak pernah tanya, maksudnya nggak pernah tanya itu iki mau dinesin endi, terus nduk kono lah apa ae, kok sampai Yamini pulang itu nduk sekolahan lah apa, itu ndak pernah tanya. Jadi intinya itu masih aku kebetulan aku kan antar jemput ya mbak. Jadi begitu diantar di madrasah, sampai di madrasah aku kegiatan keluar kemanapun itu ya ndak pernah ditanyakan. Kok pulang sampai lembur misalnya, ya paling tidak lembur tah tuh. Jadi enjoy gitu loh mbak. Jadi gak merasa terkekang. Ini saya gitu. Saya. Itu sing sulit untuk membagi waktu ya. Kalau saya karena jam dinas itu kan jam 7. Kalau ada anak-anak ya sekarang ini kebetulan sudah PTM, jadi di madrasah itu standby itu paling siang jam 6:30 sudah harus standby. Sebelum berangkat itu biasanya mbak, biasanya saya di rumah itu kan sudah terbiasa bangun malam gitu ya. Kebetulan aku itu tidak seberapa menyiapkan untuk makan-makan anak-anak atau suami, itu nggak seberapa itu, karena apa, anak wis gede, jadi makan apa itu sudah bisa cari sendiri, maksudnya ngono, tidak harus tak masak no. Suami juga kalau memang apa yang saya siapkan itu ndak selera, ya sudah bisa mencari sendiri. Tapi pekerjaan ibu rumah tangga tetap di nek prinsip saya, walaupun saya di sini itu sebagai kepala madrasah, saya nek di rumah ibu rumah tangga. With you, I can be sad with you. Kalau saya badan tetap fit itu
kebetulan aku seneng olahraga. Olahraga apa itu, Bu? Aku itu olahraga apapun seneng, Mbak. Tapi yang paling rutin saya itu ikut senam. Nah, di sanggar atau? Di sanggar. Itu yang paling rutin itu. Seminggu saya berusaha untuk bisa ikut 3 kali. Yang kedua, mengatur pola makan ya. Walaupun kemarin aku juga sempat COVID juga. Kemarin itu bulan Februari itu lah, habis COVID itu baru mulai mengatur pola makan. Yang paling utama orang seusia aku, Mbak. Usiaku itu wis gak muda lagi. Jadi untuk makan kayak nasi putih kan sudah harus dikurangi, diperbanyak makan sayur, buah dan air putih. Itu tip yang saya lakukan setiap Only one. kalau susu yo kadang-kadang lah, Mbak, gak selalu, gak dominan aku. Susu apa itu, Bu? Nek aku karena usia aku wis di atas 50 ya, menghindari kadar gula yang sewaktu-waktu bisa muncul ya. Saya pakai susu yang tanpa sebut merek ya, susu yang non lemak, non gula. Oh, susu yang tanpa lemak, tanpa gula. Jadi tetap sehat tapi dari penyakit itu nggak ada ya? Ya berusaha untuk itu, walaupun kemarin sempat COVID ya. I can't be sad with you. Orang kena COVID itu memang tidak tahu awalnya itu kena di mana, terus gejalanya seperti apa. Ternyata gejala yang saya alami itu tidak sama dengan gejala yang sudah diinfokan di media massa itu, Mbak. Mulai dari nggak bisa membau, nggak bisa mencium, itulah gejala-gejala itu tidak saya rasakan. Akhirnya saya juga nggak tahu nih pada saat itu saya waktu ke UGD itu terus di PCR itu swab kok terus positif, itu saya juga nggak paham kenapa kok begitu. Ya awalnya itu memang demam beberapa hari. Terus ya wis ke dokter, ya wis minum obat. Terus habis itu kok gak turun-turun malah ngedrop. Baru ke UGD, setelah di UGD di swab positif, isolasi di RSUD 15 hari, pulang isolasi lagi di rumah 15 hari. Begitu selesai kontrol pertama, isolasi lagi 7 hari. Jadi 40 hari isolasi itu. Tapi pekerjaan tetap jalan. Ya, pekerjaan tetap jalan, selalu mantau. Baik itu by WA maupun by telepon, video call, macam-macam sama pimpinan terutama. Walaupun saya di rumah sakit, di rumah sakit itu kan tidak ngedrop, Mbak. Jadi positif tapi masih bisa aktivitas. Ini ya tetap pekerjaan tetap. Aku segala macam buah seneng sih, Mbak. Yang paling sering? Yang paling dominan itu pisang. Mudah dicari ya, Bu? Iya, gampang golekan. Kalau sayuran apa, Bu? Sayuran itu aku sebenarnya segala macam sayur seneng, kecuali sing sayur rasanya pahit itu aku gak seneng. Iya. Like I was told, you the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to